Aku pernah dengar tentang keratinosit, tapi sebenarnya itu apa ya? Sini aku jelasin lebih lengkapnya. Kenalin, aku mahasiswa Rekayasa Kosmetik ITERA. Dan kali ini aku nggak sendirian, tapi ada Noci juga di sini, si keratinosit. Halo manusia, di sini aku akan ngejelasin kamu nih secara detail tentang diriku dan perjalanan hidupku. Bersama kakak Rekostera ini, simak baik-baik ya. Sebelum itu, kita harus memahami dulu gimana sih struktur kulit kita. Nah, jadi kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada epidermis sebagai lapisan terluar. Yang kedua ada dermis di lapisan tengah. Dan yang terakhir ada hipodermis pada lapisan terdalam. Meskipun begitu, fokus utamaku ada di lapisan terluar, yaitu epidermis. Kamu itu siapa? Kenalin, nama aku Noci. Aku adalah si keratinosit, sel utama penyusun epidermis. Tugas utama dari keratinosit ini membentuk sawat permeabilitas kulit, yaitu perlindungan agar air di dalam tubuh tidak keluar dan zat asing dari luar tidak akan masuk ke dalam. Kamu pasti bingung. Daripada bingung, yuk ikutin proses hidup aku. Jadi, di sini aku akan melewati 2 fase utama, yaitu proliferasi atau pembelahan diri dan diferensiasi, yakni pematangan atau perubahan bentuk. FYI, keratinosit ini nggak diem aja loh. Mereka bergerak terus dari lapisan terdalam ke permukaan dalam proses yang disebut diferensiasi. Lapisan terdalamnya itu di mana? Nah, lapisan terdalamnya itu terdapat di stratum basal. Disinilah pusat produksi keratinosit itu terjadi. Sel-sel di sini aktif membelah diri atau yang kita sebut berproliferasi, tepat banget di atas membran dasar atau disebut juga basement membran. Setelah sel baru lahir, mereka memisahkan diri dari membran dasar dan mulai didorong ke atas untuk memulai perjalanan maturasinya. Didorong ke atas itu ke atas yang mana? Ke stratum spinosum. Selama bergerak naik, keratinosit mulai memproduksi protein struktural dan lipid. Lipid itu lemak ya, dan ini disebut sintesis. Setelah dari stratum spinosum, aku akan naik ke tempat stratum granulosum. Di sini, aku akan mulai berubah bentuk menjadi lebih pipi dan akan membentuk pelindung. Terdapat tight junction atau persambungan rapat yang akan berfungsi menyegel ruang antar sel agar zat asing tidak bisa masuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di lapisan paling atas, yaitu stratum corneum. Di tempat ini, aku akan berubah menjadi corneosit, yaitu sel mati. Sel kehilangan inti dan menjadi bagian pelindung utama, serta memiliki ikatan kuat antar korneosit yang disebut korneodismosom. Fungsinya agar zat asing nggak bisa masuk dan air nggak bisa keluar deh. Di sini terdapat struktur yang kita sebut dengan brick and mortar, yaitu korneosit yang berperan sebagai batu bata, sedangkan lipid atau lemak antar sel berfungsi sebagai semen atau mortar. Yeay, kita udah sampai nih di proses akhir, yaitu desquamasi atau pengelupasan. Setelah bertugas melindungi permukaan, ikatan korneodismosomku akan melemah secara alami. Sel-sel paling atas akan terlepas sebagai sisik squamosa. Proses ini penting banget loh agar kulit kita selalu diperbarui dan nggak jadi kusam ataupun terlalu tebal. Wow, berarti berjasa banget ya keratinosit ini. Kecil-kecil cabai rawit. Dan yap, itu tadi perjalananku untuk melindungi kulit kamu. Sekarang aku pamit dulu ya. Waktunya kamu bertemu dengan adik-adikku, yakni para keratinosit yang baru. Bye-bye.